Tapi Nilainya selesai kuliah berapa semester, Pak? itu saya ya lumayan. Lumayan maksudnya? Lumayan lama. Berapa? Dulu waktu itu 14 semester. Wow. Itu S. Digenapi. Ya, S1. Iya. Ya, tapi Ya. sekarang muridnya Tantra Music Course ada berapa? Ini sekitar ya 200-an. 200 200 siswa. Nah, ada 200 siswa. Wow. Terus 200-an. kalau dari informasi katanya di Tantra ini juga ada ada siswa yang berkebutuhan khusus juga diterima ya. Halo Sobat Ratu, balik lagi di konten lebih dekat. Dan kali ini aku udah bareng sama seorang owner dari salah satu kursus musik yang favorit ya di Tulungagung. Langsung aja ya. Ini dia Pak Muhammad Tantra Tanzil. Ya. Selamat malam Pak Tantra. Selamat malam. Bagaimana selamat kabarnya malam. hari ini? Alhamdulillah baik. Ini ya kebetulan ini adalah hari dimana tadi barusan ada teman-teman latihan ya Pak Ya. Tantra ya. Rutin. Ada latihan untuk persiapan konser siswa. Oke, itu nanti kita spill belakangan ya. Tapi di sini Pak Tantra, Iya. kita tuh pengen ngulik gitu loh. Bagaimana latar belakang rekam jejak perjalanannya Pak Tantra dulu sampai sekarang bangun Tantra Music Course ini. Ini berarti kan hubungannya sama musik. Kalau musik tuh biasanya orangnya tuh udah bakat dari awal, suka dari dulu. Tapi jenengan pripun? Memang dari dulu, dari kecil suka musik atau gimana Pak Tantra ini? Apa ya? Kalau saya ya memang kebetulan kalau dulu itu sebenarnya cuma iseng saja sih. Jadi cuma seneng-seneng saja, seneng-seneng bermain musik, jadi gitar-gitaran, jadi tidak ada arah untuk ke lebih belajar lebih serius atau lebih lanjut itu tidak ada. Itu berarti dari kecil banget ya? Dari kapan mulai belajar gitar dulu waktu kecil? Kalau dulu ceritanya dari SMP. Oh, SMP. Jadi SMP itu mulai iseng-iseng belajar. Jadi kan di waktu SMP kan nongkrong. Jadi pulang sekolah itu tidak pulang, nongkrong dulu, terus gitaran, ting seperti itu. Terus akhirnya ya itu berawal dari situ sebenarnya. Tapi tetap kalau dulu tidak ada arah untuk ke belajar ke arah serius gitu ya? Jadi menekuni entah sekolah atau apa, karena ya memang tidak ada kepikiran waktu itu kuliah jurusan musik itu apa ada. Nah, itu tidak ada kepikiran ke situ. Mungkin karena remaja kan sukanya Ya. keren-kerenan untuk menarik mungkin anak ya anak mungkin band-bandan kan cuma keren ngeband ya, aja, Iya. jadi ngeband seperti itu. Nanti tampil sana. Kalau dulu kan ada festival band, gitu. Paling cuma gitu-gitu saja. Umpama ikut tuh paling tidak menang. Oke, hobi ya seneng Ya gitaran. hobi saja. Jadi cuma sekedar iseng-iseng saja. Bisa dikatakan hobi. Hobi. Terus setelah itu akhirnya SMA masih hobi itu, terus memutuskan untuk kuliah ya. Kuliah tapi juga jurusan musik. Kuliahnya jurusan musik. Kenapa? Kalau akhirnya boleh jujur sebenarnya dulu sewaktu SMA pun juga tidak ada kepikiran untuk kuliah seni musik, tidak ada. Iya. Jadi dulu sekolahnya agak istilahnya agak dablek. Jadi waktu belajar itu ya umumnya lah biasanya bolos atau apa. Bolosan ya berarti dulu. Bolosan, terus kemudian main-main. Tapi tetap gitaran, main ngeband atau apa seperti itu. Terus sudah ada ke arah ke situ. Cuma pas waktu setelah lulus. Ini cerita enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Santai-santai ya. Santai mawon. Selagi boleh diceritakan diceritakan aja. Jadi dulu waktu SMA terus lulus. Itu karena mungkin dia istilahnya bahasa Inggrisnya ndablek tadi. Bahasa Inggris ya. Jadi sama orang tua itu memang tidak boleh dulu sebenarnya kuliah itu tidak boleh. Oke. Ya, jadi mau kuliah tidak boleh karena kalau orang tua dulu ngomong sekolah SMA koyo ngono kuning Pemane kuliah. paran renek wong tuwa arep nyapo. Nah, bahasanya seperti itu, ya.
Terus tapi karena waktu itu ceritanya dibantu sama kakak, Mbak. Nah, Mbak dulu kan sudah kuliah di Jogja. Terus kok Mbak itu kok melihat kok masak nih, mosok enggak kuliah seperti itu. Terus akhirnya dibantu ngobrol sama Mbak itu sama kakak ke orang tua. Terus orang tua ajak ngobrol bahwa gini saja, caranya enaknya itu dijanji kalau bisa kuliah negeri, masuk jurusan kuliah di negeri, itu boleh kuliah. Kalau enggak usah. Nah, gitu, harus di negeri. Harus di negeri. Karena biayanya mahal, nanti ternyata kuliahnya seperti itu kan ya repot. Orang tua mungkin pikirannya macam-macam lah. Akhirnya orang tua setuju, terus sama kakak itu dicarikan kira-kira jurusannya yang pas apa. Gitu lah. Awalnya dulu malah olahraga sebenarnya. Terus akhirnya kenapa kok musik? Ditawari, kalau dulu kan saya seneng main voli. Karena main olahraganya voli. Main voli. Terus kemudian masuk jurusan olahraga nanti masuknya lewat voli, bahasanya dulu seperti itu. Wis bisa, saya mau. Nah ternyata setelah itu kakak saya itu ketemu temennya yang sudah kuliah di jurusan seni musik di Jogja. Nah setelah ketemu itu akhirnya dikasih tahu, wah di sini ternyata ada jurusan seni musik. Nah gimana? Wah ya sudah musik aja, enggak usah olahraga. Nah, akhirnya saya ngambil jurusan seni musik itu. Itu berarti di universitas? Waktu itu gambarannya itu karena yang terkenal itu di ISI Jogja, jadi gambarannya ke sana. Pengennya ke ISI Jogja ngambil jurusan seni musik. Nah, terus setelah ketemu sama temennya kakak itu, temen Mbak itu, terus akhirnya diajak ngobrol, terus diarahkan ini kalau umpama masuk ke ISI itu kayaknya sulit karena tentang waktu untuk persiapan masuk ke ISI itu terlalu pendek. Terus diarahkan mungkin kalau nanti untuk masuk ke sana yang grade-nya agak di bawahnya sedikit itu bisa ngambil di UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi di situ ngambilnya jurusannya pendidikan. Pendidikan seni musik. Terus akhirnya ya sudah, kemudian diarahkan ke sana. Terus akhirnya persiapan untuk masuk ke sana. Jadi yang awalnya tidak pernah pegang buku pelajaran. Terus akhirnya sama orang tua itu dimasukkan waktu itu setelah lulus kan ada jeda 1 bulan sebelum tes UMPTN. Tes UMPTN itu ikut intensif waktu itu di salah satu lembaga kursus di Tulungagung. Musik itu, ya berarti ya? Bukan. Itu untuk tes UMPTN-nya. Untuk ke sana masuk. Jadi pelajarannya, jadi kalau dulu kan saya IPS. Jadi pelajaran IPS untuk persiapan UMPTN itu. Terus masuk ke situ, masuk 2 minggu. Tentang waktunya itu lulus sama tes UMPTN itu 1 bulanan lah, 1 bulan. Jadi 2 minggu masuk les itu, kemudian setelah itu saya keluar karena disarankan sama temennya kakak itu untuk belajar ujian jurusan juga. Jadi di situ nanti saya mulai belajar lebih kental belajar musiknya. Jadi kalau dulu kan saya masuknya lewat gitar. Jadi nanti di situ saya harus belajar prakteknya itu, praktek gitar, kemudian teori musiknya juga, terus kemudian ada tesnya itu selain itu juga membaca notasi, ritmis, kemudian solfege, jadi tes pendengaran itu dan lain-lain. Dan jadi itu harus belajar secara intensif. Jadi kalau double ya berarti. Double. Jadi UMPTN juga, ujian jurusan juga. Nah akhirnya dalam 1 bulan itu dikebut. Jadi saya 2 minggu di Tulungagung, terus selanjutnya ke Jogja. Ke Jogja itu belajar itu terus. Berarti belajarnya sama temannya Mbak tadi ya berarti ya? Belajarnya itu salah satu, kalau menurut saya juga orang yang berjasa deh. Namanya kira-kira masih apa? Namanya kalau dulu manggilnya
kalau pihak panggilannya itu Dadan. Dadan. Ya, Pak itu juga, Dadan. itu juga sama-sama sama guru juga. Jadi dia 2 iya, tingkat di iya. atas saya. Oke. 2 tingkat di atas saya. Jadi kalau dulu kuliah saya kelas 1, itu kelas 3. Oh, Nah, gitu. kakak tingkat 2 tahun. Kakak tingkat 2 tahun, tapi dia sudah di Jogja dulu ngambil seni musik. Terus diajarin itu. Diajarin Oke. itu, nanti untuk proses masuknya itu diajarin. Oke. Terus akhirnya proses proses itu tes UMPTN Mm-mm. sama uji keterampilan itu. Terus hasilnya ya alhamdulillah keterima itu. Ya, udah Akhirnya masuk blang. masuk blang. Wah, seneng. Bagaimana keadaan kuliah setelah itu? Sekolah di seni musik. Waktu itu saya kepikiran bahwa wah nanti kalau jurusan seni musik di sana band-bandan. Wih, asik lah ngeband. Ya, pokoknya intinya. gembira ngeband. Terus Konco-konconanya nanti sak ketemu frekuensi, oke. ketemu produser Musisi-musisi, rekaman jadi wis. artis. Wih. Ya. Lah ternyata ternyata enggak, setelah masuk bingung saya. Jadi yang dipelajari itu enggak cuma sebatas ngeband itu enggak. Tapi istilahnya apa ya? Mungkin musik kan bidang keahlian ya. Jadi Iya, kalau bidang keahlian itu olahraga sama seni. Ya. Olahraga dan seni. Lah, pikiran saya waktu itu ya nanti ngeband bermain musik seperti itu. Ternyata enggak di saat teori-teorinya itu enggak ada ya. di saat masuk lembaga formal belajar secara serius itu yang dipelajari tidak cuma praktek, teorinya juga. Jadi istilahnya ilmu pengetahuan juga. Jadi biarpun itu bidang keahlian kan itu juga ilmu pengetahuan juga. Buktinya jurusan seni atau olahraga kan ada sarjana S1, S2, S3 juga ada. Berarti kan ya tidak cuma sebatas orang belajar keahlian saja. Tapi juga ilmunya. Entah. Sebagai anak SMA yang dulunya ndablek terus dapat teori-teori itu Itu gimana? ya akhirnya ya itu. Istilahnya apa ya, kalau bahasa Inggrisnya seperti tadi gelagapan tadi. Jadi memang apa ya, kalau ingat waktu itu saya hampir tidak pernah pulang ke kos waktu itu. Gara-gara ya belajar. Gara-gara itu waktu itu di saat masuk perguruan tinggi kan teman satu angkatan itu semuanya itu punya basic seni musik. Jadi dia pas SMA-nya SMA musik atau jadi di sana kan ada SMM, sekolah menengah musik di SMK. Jadi dari situ kalau enggak itu dia sebelumnya sudah belajar khusus musik, mungkin di sekolah-sekolah musik. Jadi waktu itu kan ada kalau waktu dulu ada khusus musik besar itu di sana di daerah ISI sana, itu juga salah satu khusus musik besar. Lah rata-rata dia yang daftar itu sudah belajar di situ. Jadi dia punya basic dasar musik secara formal, biarpun maksudnya formal bukan hanya di sekolah SMK saja, tapi khusus musik. Tapi kalau di sana kan dipelajari juga kalau khusus musik, ya praktek ya teorinya juga kan. Berarti dihimpit sama teman-teman sing wis pinter musik. Iya, wis pinter. Terus gimana itu? Nah, itu waktu itu saya juga kepikiran, wah, ini kalau enggak mengejar ya mesti ketinggalan jauh lah. Akhirnya saya enggak pernah pulang. Jadi kalau enggak di kampus, di situ latihan terus belajar. Kalau enggak itu pulang ke kontrakan teman. Jadi teman satu angkatan yang dia memang basicnya musik ya akhirnya belajar di situ. Jadi saya enggak pernah pulang. Jadi kayak masuk kos itu jarang, paling bukan kebiasaan. Kalau dulu kan jarang mandi atau apa ya memang bener itu. Jadi kayak berbanding terbalik sama pas SMA ya. Iya. SMA kayak akhirnya males tapi ketika nemu apa yang disuka ya akhirnya belajar mungkin karena apa ya? Mungkin hobi, sudah seneng sama musik, terus akhirnya mau tidak mau harus akhirnya ya sudah masuk ke situ ya harus mau tidak mau kan harus belajar juga. Dan ternyata setelah jalan masuk ternyata ya asik juga, bisa ternyata musik itu tidak sebatas cuma main terus nanti manggung selesai main manggung, enggak, tapi ada ilmu-ilmu yang banyak yang dipelajari dari situ. Jadi dari tentang musik itu ternyata luas banget. Jadi ada istilah orang ngomongan musik itu seluas angkasa sedalam samudera. Jadi tidak ada batasan. Jadi ternyata ilmunya pun juga seperti itu. Tidak cuma sekedar main, tapi ilmu pengetahuannya banyak dan
Ya sebenarnya cukup kualan juga waktu itu. Kualat. Kewalan. Oh, kualan. Ya, kualan. Ya, untuk mempelajari. Mempelajari itu kualan karena memang otomatis kan saya harus mengikuti teman satu angkatan yang sudah expert. yang dia sudah bisa jalan saja. Jadi saya harus mengikuti itu. Oke. Tapi ya wajar lah, wajar awal-awal itu ya mesti untuk penilaian, untuk nilai lah waktu itu ya mesti jauh. Tapi nilainya selesai kuliah berapa semester, Pak? Itu saya ya lumayan. Lumayan maksudnya? Lumayan lama. Berapa? Dulu waktu itu 14 semester. Wow. Itu S. Ya, S1. Iya. Pak itu juga sudah ada sebenarnya dari kampus itu. Ini kalau nanti 14 semester, nanti umpama 14 semester itu bisa apa namanya skripsi, bisa menyelesaikan tugas akhirnya itu, terus nanti waktunya kurang, nanti bisa ada tambahan 1 semester lagi. Boleh ya, dari kampus boleh. Berarti nanti semester 15 itu harus selesai. Tapi kalau seumpama enggak selesai, selain itu ada pilihannya itu kalau dulu pemutihan. Pemutihan itu berarti daftar ulang lagi, mengikuti. Berarti semester 1 lagi? Semester 1 lagi, mengulang, mengikuti itu. Pemutihan pajak. Jadi mengikuti apa namanya mahasiswa baru. Jadi nanti mulai bayar UKT lagi dari awal, belajar dari awal. Terus yang bikin repot kan nanti otomatis setelah 7 tahun ke depan kan apa ya, inflasi itu. Iya. Yang dulu bayar istilahnya SPP-nya segini, 7 tahun ke depan kan lebih mahal. Nah, ini apa malah enggak kirakan ya, Pak Mbok kan seperti itu. Terus akhirnya memang 14 semester harus selesai. Harus selesai. Nah, akhirnya enggak sampai masuk ke 15 semester, 14 itu selesai. Oke. Lulus. Mitosnya memang kalau anak seni ya dimanapun kampusnya sih. Di kampusku aku kan juga fakultas bahasa dan seni dulu. Anak seni juga. Kebanyakan teman-temanku anak seni. Jadi memang mereka kebanyakan harus lama kuliahnya. Karena apa dulu? Jadi memang kalau di musik itu sudah apa ya, di kalangan orang teman-teman mahasiswa itu pokoknya sekolah musik itu kalau tidak lama itu tidak afdol. Bukan anak seni. Bukan anak seni, harus lama. Gondrong. Oh iya. Dulu gondrong, sempat mau caranya apa? Digimbal. Wis, kayak Bob Marley. Jadi kan harus mengikuti itu. Tapi tidak jadi. Jadi tak pikir-pikir lagi, Pak. Ini gimana? Banyak sebenarnya cerita tentang yang gondrong-gondrong itu, yang rasta itu. Banyak kutunya. Akhirnya saya agak merinding, akhirnya enggak jadi. Banyak kutu. Timbangane engko tiwas PR sama kutu ya. Kuliahnya enggak selesai gara-gara ngurusin kutu. Ngurusin kutu malah repot. Repot. Banyak cerita temen itu sampai, tapi itu nggak usah masalah itu. Mungkin lanjut aja ya. Itu nanti, 14 semester akhirnya lulus. Tapi ketika di Jogja itu gimana? Apakah bayangan di awal akan bertemu dengan produser atau komunis itu tercapai apa enggak waktu itu? Setelah masuk ternyata sudah tidak ada kepikiran untuk ke arah sana. Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Jadi fokusnya ya di kampus. Jadi waktunya itu habis di kampus. Jadi waktu itu saya kan mayornya itu gitar. Jadi habis untuk latihannya itu, latihan mayor. Jadi sehari itu berjam-jam lah. Minimal saya itu pegang alat musik itu minimal 5 jam waktu itu. Iya. Main terus. Jadi memang materinya banyak yang untuk dipelajari, itu belum yang teorinya. Teori itu juga banyak. Kalau temanku itu Pak, sampai malam itu masih ada ada kelas lagi sendiri khusus untuk pelajarin mayor sampai malam. Sampai ya ampun, ini Caca seni musik kok nggak pernah pulang, nggak pernah. Iya, nggak pernah pulang. Jadi ya nggak pulang ya nggak mandi kan gitu. Jadi di sana ya
apa namanya ndak pulang-pulang dari kampus, jadi Untuk latihan di belajar situ. Jadi itu temennya ya. memang banyak di sana, temennya Tapi banyak. akhirnya kompetensinya benar-benar terbangun. Jadi terasa Apa ya, pro lah, expert gitu kan. expert gitu. Oke, setelah 14 semester lulus akhirnya. Ya, akhirnya lulus. Alhamdulillah setelah lulus itu bagaimana? Kan kebetulan ini menurut info Pak Tantra ini juga adalah seorang guru seni budaya di SMAN 1 Tulungagung, betul ya? Ya. Itu berarti setelah kuliah itu jadi guru atau bikin les musik dulu? Oh ya. Waktu itu kalau ya biasanya kalau anak laki-laki merantau kan seperti itu, merantau kemana kan, gitu. Ke Jakarta mungkin seperti itu atau apa. Tapi sama orang tua dulu disuruh pulang akhirnya. Setelah kuliah berarti ya pulang aja. Pulang saja. Wong apa nama istilahnya, wong jurusannya itu loh pendidikan. Jadi ngambilnya jurusan pendidikan seni musik SPD. Ya ini sekolahnya jadi guru apa-apa. Kalau waktu itu saya tidak kepikiran untuk jadi guru. Cuma nurutin orang tua, kalau disuruh pulang ya sudah, pulang aja kan seperti itu. Tapi kalau Pak Tantra pribadi sebenarnya setelah lulus pengennya ngapain? Pengennya ya merantau itu, entah nanti kerja apa tidak tahu, pokoknya keluar rumah kan gitu. Tapi entah akhirnya... itu ke Jakarta kayak atau kemana, mungkin pokoknya di bidang musik itu kan seperti itu. Tapi ternyata disuruh pulang. Setelah pulang saya bingung. Aku harap nyapo kan seperti itu. Jadi mosok apa namanya sarjana ya mek ben-benan atau apa seperti itu. Kalau mek cuma hasil akhirnya ngeband atau apa ya mbok rasa kuliah kan seperti itu. Jadi terus apa, dan akhirnya kan bingung. Terus orang tua ngomongnya tetap ya guru ya mau tidak mau kan ya harus di dunia pendidikan ya harus jadi guru juga kan. Yang pas ya itu kan gitu. Yang pas ya yang pas ya itu lah. Terus kemudian wis yo sanu kono apa namanya, orang tua ngomongnya ya wis kono ngeles-ngelesi apa-apa. Ngeles-ngelesi gitu, les musik ya. Itulah. Terus kebetulan pas waktu itu ada temennya apa ya, Pak Lik kalau nggak salah. Temennya Pak Lik itu kebetulan memang seneng musik, drummer. Pemusik, dia kerja di Pemkab, pemusiknya Pemkab lah. Terus kemudian jadi teman satu kantor, di kantor, salah satu kantor di Pemkab itu, anaknya pengen belajar musik. Terus dikasih tahu sama Pak Le, ponakanku kuliah ning Jogja, wah api. Wis tak ngenteni lulus kok anakku tak les nih. Ngenteni sampai ditarget dari awal ketika wis dijanjeni ya. Jadi setelah saya pulang itu, sebenarnya sebelum orang tua itu ngomong boleh jadi guru, ngelesi atau apa, itu sebenarnya sudah pulang. Ada murid yang menunggu ya. Waktu itu ada 2 orang. Ada 2 orang. Jadi 2 orang berbeda. Terus anaknya diajari, suruh belajar gitar. Gitar ya. Sesuai berarti sesuai. Jadi pengennya belajar klasik. Gitar klasik. Nah, saya pulang itu terus akhirnya disuruh datang ke rumahnya. Nah itu 2 orang itu murid pertama waktu itu. Siapa Pak waktu itu? Waktu itu murid pertama. Jadi waktu itu SD. Jadi sampai masih SD. Jadi waktu itu ceritanya karena bapaknya itu salah satu kepala dinas di Tulungagung, kepala dinas Tulungagung itu ya otomatis kan mampu lah. Jadi anaknya ulang tahun itu diberikan hadiah. Nah, sebelumnya sudah dikasih tahu, Mas nanti tolong dibelikan gitar klasik. Belikan gitar klasik. Nah, akhirnya beli gitar klasik. Terus pas ulang tahun saya ke sana. Ke sana di ulang tahun, selamat ulang tahun, dan dia gitar sak gurune. Jadi di sak gurune. Jadi akhirnya ya dari itu mulai 2 orang itu, terus kemudian saya menikmati. Dari 2 murid pertama itu ya. Terus akhirnya gimana? Katanya kan harus jadi guru nih. Apakah terhenti di guru les aja, apa akhirnya jadi guru di SMA itu gimana ceritanya? Waktu itu kan tahun 2008 ya. 2008 itu saya kesini, berarti pulang itu Februari itu pulang. 2008 itu pulang. Terus ngelesi 2 siswa itu.
Terus kemudian ada tes CPNS waktu itu. Oke, Tahun ketepaan ya berarti ya? Nah, Pas. tahun 2008 itu ada tes CPNS. Pas berarti. Jurusan dibutuhkan guru dulu belum apa ya? Belum seni budaya. Apa dulu? Jadi waktu penjaringan tes CPNS itu musik itu beda-beda. Dibutuhkan kualifikasi pendidikannya itu S1 pendidikan seni musik, Ya. S1 pendidikan seni tari, ya, ya. S1 pendidikan seni rupa. Ya. Lah itu ada S1 pendidikan seni musik. Nah, Pas. nah, akhirnya pas. Lah waktu itu waktu itu ya di Tulungagung ya. Di Tulungagung itu yang S1 pendidikan seni musik itu cuma 2 orang. Butuhnya yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan 2 orang, terus yang kualifikasi pendidikannya pas. Jadi dibutuhkan guru seni musik. S1. Kualifikasi pendidikannya S1 pendidikan seni musik. Lah itu yang ijazahnya bunyinya S1 pendidikan seni musik itu cuma 2 orang waktu itu. Saya sama temennya kakak tadi. Oh. Nah, itu akhirnya sama-sama. juga pulang ke sini berarti Ya, akhirnya pulang juga. Terus akhirnya Terus berdua akhirnya itu tes. Nah, itu ikut tes. Tapi yang lain juga ada jurusan lain itu yang daftar itu di kualifikasi pendidikannya itu S1 pendidikan sendera tasik. Jadi, tapi dia masuk ke situ masuk. Tapi yang tulisannya S1 pendidikan seni musik kan cuma 2 orang yang itu. Benar-benar pas ya cuma 2 orang Itu. Terus Dari situ kita berdua yang pertama yakin wah ini kualifikasi pendidikannya cocok. Tapi ya tepat waktu itu karena memang kepikiran juga ini enggak jadi guru ya nyapo. Kan kita kan ngobrol berduaan sering terus ya belum mau enggak mau, belum enggak ya jadi guru saja. Terus akhirnya kita belajar bareng. Waktu itu sampai umpama tes CPNS tes CPNS itu sampai ngopi itu bawa kalau dulu waktu SD buku UUD 45 yang tipis kotak itu sampai dibawa. Jadi warung kopi itu ngopi pasal 28 ayat 1 teman nyebutkan gini sampai hafalan itu pasal-pasal terus sampai buku-buku CPNS itu belajar. Jadi ben mlebu. Nah, seperti itu. Ben mlebu. Pokoknya apa ya? Kebalikannya waktu sekolah sih. Iya. Terus akhirnya tes keterima, ya pas dua-duanya. Alhamdulillah. 2 orang. Tapi dua-duanya di satu sekolah yang sama atau beda? Waktu itu sama-sama jauhnya. Saya di Pagerwojo, kalau temen itu di Sendang. Oh. Di Sendang, jadi sama-sama di gunungnya. Sama-sama. Sama-sama di gunungnya. Sing ngajarin masuk kuliah ya Mas itu, terus sampai berjuang di DPNS juga sama Mas itu. Terus akhirnya bareng. Jadi keterima, terus penempatannya sama-sama jauhnya. Waktu itu saya di Pagerwojo, kalau yang temen itu di Sendang. Dan itu istilahnya apa ya? Memang jodoh ya kayaknya. Teman ya bisa katakan ya saudara juga. Jadi di Jogja dulu ya satu rumah. Awalnya satu kos-kosan. Terus kemudian dapat rumah akhirnya satu rumah. Satu rumah diisi orang Tulungagung semua waktu itu. Oke, berarti 2008 CPNS langsung keterima. Akhirnya jadi guru SMA. Terus ini les-lesannya gimana? Nah, waktu itu tetap jalan. Jadi lesnya tetap jalan. Jadi setelah jadi setelah jadi guru pun waktu itu kan saya belum di SMA, di SMP. Di SMP Pagerwojo itu di SMP pagi sampai siang. Jadi paling masuk rumah itu ya habis duhur lah. Habis duhur pulang ambekan, terus kemudian nyangklong gitar keluar lagi. Untuk ngelesi dari rumah ke rumah waktu itu. Oke, berarti belum ada tantra ya, masih freelance. Tetap, jadi istilahnya bayangan tetap ada. Just karena yang ngelesi namanya tantra, tok manis jadi pokok tantra musikos kan seperti itu. Oke, berarti setelah masuk CPNS jadi guru SMA, pagi ngajar, sore
ke tempatnya murid-murid. Dulu dari rumah ke rumah. SMP, jangan salah, bukan SMA. SMP, sorry. SMP, terus akhirnya pulang, tapi habis itu ke rumahnya murid-murid tuh dulu berarti sampai berapa kali tuh muter-muter? Muter itu rumahnya waktu itu memang tak batasi untuk sehari berapa sih, pokoknya berapa ya. Dulu waktu itu maksimal itu sekitar 12 siswa kalau tidak salah. 12 siswa? 12 siswa itu, tapi dibagi dalam satu minggu. Senin sampai Jumat. Sabtu memang tidak terima murid karena buat istirahat hari Sabtu. Pengennya kan gitu, weekend. Kerja, ya? Jadi dari pagi sampai sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib itu sudah pulang. Jadi pokoknya sebelum jam 6 itu sudah pulang. Jadi ya kalau maghribnya jam 6, pos setengah 6 ya, jadi tengah-tengah perjalanan ya sudah maghrib. Waktu pulang itu sudah maghrib itu. Jadi sehari ada yang 3 siswa, ada yang 2, ada yang 4. Pokoknya Senin sampai Jumat itu 12 siswa. Itu nggak capek, Pak? Itu rasanya gimana itu? Ya, seharian ngajar musik. Nah, kalau dipikir ya boyoan juga kan gitu. Cuma ya itu tadi. Seneng ya? Ya, seneng. Mungkin apa ya? Pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Nah, itu. Hobi yang dibayar. Jadi hobi terus kemudian bayaran. Nah, enak kan seperti itu. Jadi di sekolah pun ya juga seperti itu. Pokoknya siswa diajak senang-senang lah, nyanyi-nyanyi, tidak usah mikir teorinya terlalu dalam kan. Oke, gitu. Yang bersenang-senang saja. Dibawa enjoy aja dan kebetulan juga enjoy hobi saja. juga. Oke, terus setelah itu berlangsung berapa tahun sampai akhirnya memutuskan untuk bikin les-lesan sendiri? Nah, waktu itu awalnya mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya? 2012 itu karena mungkin saya waktu itu sudah ada modal. Maksudnya sudah ada modal itu ada yang tanya, beberapa orang itu tanya tentang les piano klasik. Nah, waktu itu kan saya ngajarnya itu cuma gitar klasik saja. Terus ada yang tanya piano klasik, terus aku pikiran, loh, gitar klasik, piano klasik. Itu berarti harus punya alat pianonya. Kalau beli piano akustik kan nggak mungkin, harganya kan mahal kan. Terus kemudian ada piano elektrik itu. Nah, maksudnya modalnya ngumpul itu dari hasil ya jadi guru, dan ngajar juga itu les ya. Modal untuk beli piano elektrik. Akhirnya beli, terus ditaruh di rumah. Nah, setelah beli itu buka kelas piano klasik, terus kemudian otomatis kan muridnya nambah. Nah, akhirnya semua murid itu dialihkan datang ke rumah. Saya tidak muter, itu sekitar tahun 2012 sampai 2011 ya. Jadi akhirnya siswanya datang ke rumah. Waktu itu berapa siswanya pertama kali yang benar-benar les di rumah? Apakah udah ada brandnya? Udah itu di rumah matok nama tantra jadi waktu itu memang pokoknya dari pertama pulang terus buka kursus musik itu memang sudah dari 2008 itu saya sudah mulai menyusun kurikulum sebenarnya. Memang targetnya itu membuat kursus musik sing tenanan lah. Jadi dari 2008 itu saya sudah mulai membuat kurikulumnya untuk gitar klasik dulu waktu itu. Jadi grade preparatori dulu, terus jadi grade 1. Pokoknya ada tahapan-tahapannya lah untuk sampai grade 8. Yang belajar sampai grade 8. Terus kemudian setelah ada piano klasik, terus akhirnya saya buka itu, terus kemudian dibarengi dengan membuat kurikulumnya itu. Jadi prosesnya membuat kurikulum itu lumayan lama. Sekitar 4 tahunan kalau sampai 2012 tadi ya? Jadi itu masih belum jadi, 2012 itu belum jadi. Jadi dari 2008 sampai sekitar 2015-an ke atas kalau salah. Itu baru jadi kurikulumnya mulai dari grade preparatori sampai 8.
Detail banget loh berarti. Nah, ya. jadi membuat itu, jadi itu komunikasinya juga banyak orang. Jadi dari dulu dosen waktu kuliah, terus kemudian dari dosen isi juga, terus kemudian kursus musik besar di Jogja, terus kemudian sampai yang dari itu dulu itu hampir malam itu kayak nggak pernah tidur saya waktu Untuk nyusun kurikulum. ya nyusun kurikulum sama chatting Sama dosen untuk konsultasi. chatting sama orang bule. Oke. Jadi lewat untuk waktu menyusun itu kurikulum itu ya berarti. waktu itu Yahoo Messenger. Pakai Yahoo Messenger. Oh iya ya, Nah, masih Yahoo zaman Messenger. dulu ya. Nggak tahu sampean udah kenal itu apa belum ya Yahoo Bisa Messenger? kenal ya tapi sama orang bule itu berarti dari Jadi saya buka Google itu internet, terus mungkin ada sekolah-sekolah musik di luar itu kan ada websitenya. Terus kemudian saya tanya gitu ya, di kontak ya. inbox, terus saya arahkan untuk bisa chatting ngobrol gimana. Terus akhirnya lewat Yahoo Messenger itu. Segitunya ya berarti nyusun kurikulum menyusunnya biar sampai benar-benar seperti berkualitas itu. sampai kayak gitu. Jadi ya komunikasinya otomatis bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris tapi kan jelas nanti kan translate pasang. Kelebihannya itu ya. pakai Terus teknologi. sampai diajari. Jadi saya sampai beberapa sekolah musik besar itu mengirim kayak semacam kurikulum. Ini loh bagus untuk ini. Tapi ya jangan ditiplek. tapi coba diolah lagi, dilihat lagi. Jadi banyak kursus dari luar itu yang saya adopsi dari itu, terus sama kursus besar di sini kayak di sini kan ada di Indonesia ini ada Yamaha, ada Purwacaraka, kursus banyak lah kursus. Berarti belajar musik. dari semua dari itu semua itu tak ambil terus kemudian tak diolah lagi, terus akhirnya kira-kira yang cocok buat di Tulungagung seperti apa? Di Tulungagung terutama yang di Tulungagung karena kan musik klasik waktu itu masih belum masih awam. mungkin ya. Jadi orang musik klasik ini tidak tahu. Ngerti ini musik klasik ya nanti pernah itu pengen belajar gitar klasik. Ya, memang pengen belajar itu. Gitar klasik pengen ya. Ternyata yang dia bawa bukunya itu saya punya buku musik klasik. Nah, ternyata rock klasik itu. Jadi di situ ada Queen, Scorpion. Jadi padahal dia pengen beda ya. Dia pengen belajar lagu-lagu rock klasik ternyata. Oh bukan ini musik klasik itu kan gitu. Oke, berarti mengedukasi itu juga ya. Jadi memang awalnya ya memang fokusnya ya kursusnya itu klasik karena memang tidak ada. Oke, jadi untuk kurikulumnya karena sudah ada beberapa alat musik ya, itu berarti diaplikasikan. Terus kalau dulu awal-awal sekali khusus musik klasik. Terus sekarang musik klasik. Nah, khusus musik klasik. Terus kemudian setelah itu kan tambah lagi. Jadi karena musik siswa tambah banyak, terus kemudian kebetulan waktu itu ada dulu itu murid les. Murid les tak ajar, terus kemudian dia keluar kuliah jurusan seni musik, terus kebetulan dia pulang. Nah, terus akhirnya saya tawari untuk gabung ngelesi. Nah, terus ternyata dia mau. Terus juga kebetulan waktu itu ada temen itu dia pernah belajar di Yamaha Music School. Nah, terus saya ajak juga, dia mau. Terus akhirnya, itu mulai awal ada bantuan tenaga pengajar dari luar. Dan itu mulai sudah bisa menerima murid banyak. Tapi tempatnya tetap di rumah, masih di rumah. Jadi di rumah itu ada kamar yang dikosongi untuk diisi alat musik dan untuk itu. Jadi mulai itu terus seiring berjalannya waktu tambah banyak lagi. Kebetulan tambah gede, akhirnya nyari tempat juga, nyari tempat yang lebih luas, terus akhirnya sampai sekarang ini. Sampai sekarang? Berarti tempat pertama selain di rumah di sini ya berarti? Di sampingnya Lutz. Satu lokasi dengan Lutz Coffee. Jadi di sini. Jadi kalau di rumah kan karena sudah ada cukup. Jadi namanya rumah kan tidak mungkin. Kebetulan di rumah kan lahannya sudah habis, lahan kosong. Jadi
mau ditaruh di mana kan seperti itu juga bingung. Oke, setelah pindah ke sini berarti makin banyak instrumen yang bisa diajarkan. Nah, Tapi sekarang dari- sendiri udah ada berapa instrumen Itu yang sekarang dijadikan? akhirnya ada 6 instrumen. Oke, apa Jadi aja 6 itu? instrumen itu yang klasik, yang musik klasik, Heeh. gitar klasik, Gitar klasik, biola, heeh. sama piano. Oke, Piano itu yang klasik. Nah, terus yang musik modern, musik pop itu gitar elektrik, Heeh. vokal, kemudian drum. Oke. Drum jadi ada 6 instrumen sekarang. Terus ya itu Sekarang karena gurunya sudah ada berapa? sekarang ada 12 12 guru, guru. 13 sama saya juga kebetulan ngajar. Tapi ngajar gitar ya berarti? Apa Saya semuanya? ini kebetulan kalau sekarang ngajar biola. Oke. Karena apa ya? Dulu pernah ada guru biola, terus kebetulan dia melanjutkan studi Oke. keluar, terus akhirnya kosong untuk tenaga pengajar biolanya. Terus akhirnya saya terpaksa mengajar biola. Tapi Pak Tantra bisa menguasai berapa alat musik? Tadi belum dibahas. Kalau alat Seni musik, musik itu biasanya hampir semuanya Ah, bisa ya kayaknya ya. kalau waktu kuliah dipelajari semua. Kalau Pak Jadi Tantra semua. sekarang Kalau bisa saya apa aja? Yang jago? Semuanya pokoknya dasar-dasar lanjut bisa lah semua. Oke. Semua bisa, semua alat musik bisa. Mungkin yang sekarang yang harus ngiling-ngiling, butuh ngingat-ngingat itu yang tiup. Oh, Karena yang saya sendiri tiup. tidak punya Alat instrumen musik tiup, tiup, ya? tidak ada. Kalau dulu waktu kuliah di kampus kan itu instrumen tiup komplit, mulai Iya. flute, saxophone, trompet, trombon itu semua ada. Jadi Iya, umpama iseng-iseng waktu mata kuliah Nyoba-nyoba gitu dasar, ya. tiup dasar aja atau metode kelas tiup itu latihannya pakai alat kampus. Tapi kan setelah di sini kan saya juga tidak punya, kalau Iya, iya. kebetulan di sini pun Terbatas. di Masih. tempat les juga tidak ada Iya. yang suruh saya alat musik tiup tidak ada. Jadi mungkin alat musik tiup yang sekarang umpama main gitu agak panjang, belajar ngiling-ngilingnya suwi. Iya, iya. Mungkin next ya. Tapi Ya. sekarang muridnya Tantra Music Course ada berapa? Ini sekitar ya 200-an. 200 siswa. Nah, ada 200 siswa. Wow. Sekarang ada 200 saja. Nyangka juga nggak sih, Pak? ya Tantra? sebenarnya tidak nyangka deh. Tahu-tahu kok ya akeh ternyata nih. Dari 2 Dari ya. 2, dari Awalnya. berawal dari 2. Dari 2 terus sekarang dari 200. ada di 200-an lah. Terus 200-an. kalau dari informasi katanya di Tantra ini juga ada ada siswa yang berkebutuhan khusus juga diterima ya. Nah itu sebenarnya Itu kenapa? itu harusnya Gimana? perlu digarisbawahi deh. Nanti takutnya karena gini, saya kan tidak ada basic untuk masalah Mengajar berkebutuhan tentang khusus ya? berkebutuhan ABK atau audisi sebenarnya enggak. Tapi kebetulan di sini ada yang seperti itu. Jadi berawal kadang ya mungkin kan karena saya juga punya anak, jarang kan dia punya anak terus ada orang tua yang datang terus kemudian pengen ngursusnya anaknya kan seperti itu. Terus kemudian ternyata anaknya berkebutuhan khusus. Saya melihat itu kayak enggak enak lah mau. Kayaknya kurang etis ya, kurang berperasaan nolak ya. ya piye kan gitu. Terus saya sendiri juga bingung. Jadi nanti metodenya gimana? Maksudnya umpama saya pakai kurikulum yang sudah tak buat ini ya juga bagaimana kan seperti itu. Terus akhirnya ya karena ya berawal dari itu saya tidak enak saja untuk menolak. Terus akhirnya tak coba. Ternyata. Dan orang tuanya pun saya kasih tahu kalau sebenarnya saya tidak ada basic untuk Mengajar yang berkebutuhan khusus ya. berkebutuhan khusus atau autis tidak ada. Cuma ini saya mencoba nanti kalau umpama memang ternyata kok tidak bisa jalan, ya maaf sebelumnya kan. Tapi orang tuanya mungkin sudah pokoknya tahu konsekuensi dicoba itu juga ya gitu. mungkin. Terus akhirnya Demi anak. jalan masuk, terus akhirnya jalan terus kemudian setelah itu biasanya apa ya, mungkin berawal dari situ deh. Terus akhirnya setelah itu ada lagi yang masuk, ada lagi yang masuk, tapi tidak sampai banyak, tidak sampai banyak. Jadi ada lagi, lihat lagi. Kalau tidak salah dulu pernah paling banyak itu
Enggak banyak. Saya sendiri juga sebenarnya agak takut juga buat ngajar karena kan saya enggak punya basic itu. Nanti takutnya malah salah kan. Itu 8. Oke. 8 Tapi siswa. overall selama ini nggak ada yang komplain gimana-gimana kan? Maksudnya untuk orang tua yang berkebutuhan khusus itu maksudnya? Itu udah ada. Iya. Jadi kebetulan jalan semua. Jadi awalnya dulu yang seperti itu saya sendiri yang ngajar. Jadi terus kemudian saya coba ngobrol sama pengajar, sing wani ngajar ini seperti itu. Awalnya juga tidak berani, terus akhirnya nyoba berani coba. Akhirnya ada beberapa pengajar ini yang bisa mengajar itu. Tapi ya tetap Ya memang intinya butuh tenaga ekstra. jadi intinya sebenarnya bukan khusus untuk kursus musik untuk anak berkebutuhan khusus atau autis, enggak sebenarnya. Jadi karena ada yang masuk, terus kita enggak enak nolaknya, akhirnya diajari itu. Tapi sebenarnya intinya sih apa ya? Semua orang boleh bisa belajar musik. Intinya sebenarnya bisa. Sebenarnya kalau dari orang tua yang memang anak berkebutuhan khusus itu, autis apa itu, memang ada dari terapisnya, itu memang diberitahu kalau untuk musik itu bagus untuk membantu terapi itu ya? Terapi, jadi untuk membantu daya ingatnya juga, terus refleksnya dan lain-lain itu banyak. Jadi makanya memang disarankan untuk belajar musik itu, seni itu, dan kemudian karena dia orang Tulungagung terus tahu ada kursus musik, kan gitu. Akhirnya dicoba dimasukkan itu, terus akhirnya sampai sekarang masih ada yang tetap jalan dan ya tetap aktif sampai sekarang. Kuncinya itu sih kalau menurut saya, ini menggambarkan kalau ya semua orang berhak untuk bisa belajar musik. Ya, semua. Intinya ya sebenarnya enggak musik saja, Ding. Iya, semua hal. Semua hal itu bisalah belajar bareng-bareng. Sekarang udah ada 200 murid, ada 12 pengajar. Harapannya kalau setelah ini pengen dibawa kemana lagi Tantra Musik Course ini? Kalau saya apa ya, sebenarnya enggak ada, Ding, harapan tertentu untuk seperti apa. Yang penting mengalir saja, Ding. Jadi selama masih ada murid les, ya kita tetap jalan saja. Jadi tetap membantu mungkin dari siswa yang pengen, ya dasarnya kan seperti itu. Orang yang pengen belajar musik dengan serius tenanan, ayo diwarai ning kene. Intinya seperti itulah. Jadi mungkin kalau zaman dulu kan saya kan jurusan seni musik kan enggak ada, mungkin jarang orang tahu. Jurusan kuliah, jurusan seni, mosok enek kan seperti itu. Ternyata memang ada kan seperti itu. Jadi murid-murid sini itu juga banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi, jurusan seni musik itu ada. Jadi hampir setiap tahun itu mesti ada yang masuk ke jurusan perguruan tinggi, jurusan seni musik itu ada hampir setiap tahun itu mesti ada 1, 2, 3 mesti dari sini ada. Oke, berarti mengalir saja. Yang penting teman-teman yang pengen benar-benar belajar musik kita terima. Intinya seperti itu. Sebagai closing, mungkin ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana yang minat sama musik tapi mungkin ada beberapa kendala? Kira-kira apa ya? Secara universal. Secara universal. Kalau saya ya untuk kadang-kadang orang berpikir kalau belajar musik atau mungkin kuliah musik itu apa ya nyambet gaya ini apa seperti itu mungkin ya orang kepikiran. Atau menurut saya kalau semua itu kita pelajari dengan serius, jadi kita belajar dengan serius nanti akan ada hasilnya. Jadi khusus orang-orang yang bekerja di bidang musik atau apa, jalani saja. Jadi semua sudah ada yang ngatur dan segitu. Jadi entah itu kuliah atau kuliah belajar secara formal atau otodidak, jalani aja secara serius. Itu nanti akan ada hasilnya. Nggak usah berpikiran macam-macam kalau menurut saya seperti tidak kuliah
terus piye engko Anda ndak usah rezeki ada yang ngatur Rezeki ada yang ngatur ketika kita tulus juga buat Ya, mengajari, untuk untuk mengajari atau belajar apa. dan juga mengajar pasti akan ada rezekinya. Menanam yang baik kelak akan menuai. Yes, Betul. itu Ya seperti quotes-nya. itulah pokoknya. Syukuri apa yang ada, kalau lagunya siapa ya itu kemarin? Syukuri apa? The Massive. Dan The Nasib. Masih. Oke. Jadi itu caranya ya. Apa yang ada semua nanti, Semua nanti pasti salah akan ada. rezeki ada yang ngatur nah seperti itu. Oke. Jalan. Terima kasih Pak Tantra, Siap, obrolannya hari ini luar biasa sekali. Siap. Ya. Terus kayaknya katanya akan ada konser musik siswa ya nanti di ya. UIN tanggal berapa? Iya, nanti ada konser siswa itu tanggal 25 Februari. Sebenarnya itu event tahunan. Oke, tapi Istilahnya boleh umum nggak? Boleh buat umum, boleh nggak? umum. Dan nanti Jangan lupa untuk nonton. ya umum, jadi siapapun boleh masuk dan tidak ada mungkin di tiket atau apa itu tidak ada. Itu memang istilahnya apa ya? Kalau teman-teman pengajar ini menyebutnya bodone les-lesan. Bodone les-les. Nah, jadi Nanti tanggal berapa event itu? Berapa? 25 Februari. Jadi di situ nanti apa namanya, seluruh siswa itu diharuskan tampil. Oke. Jadi intinya setelah belajar di dalam kelas, terus nanti hasil akhirnya ditampilkan Iya. melalui konser siswa itu. Oke, berarti intinya ini bodonya Bodone, cah les. ya, Tanggal bodone 12. cah Jangan les-lesan. lupa teman-teman kalau Ah. mungkin kepo ya sama Tantra Musikos, pengen tahu hasil karyanya apa ya? Ya, hasil belajarnya siswa-siswa siswa. langsung nonton tanggal Di 25 ya. Februari di gedung UIN 1 ya nanti ya. Jadi di Gedung Pasca Sarjana Gedung Pasca WIN, Sarjana UIN 1. Jangan lupa ya. tanggal 25. Oke, terima kasih Pak Siap. Tantra atas waktunya hari Sama-sama, ini. terima kasih juga. Semoga nanti kedepannya Tantra makin sukses. lah. Amin, Makin banyak terima siswanya kasih, juga. amin. Ya. Makasih juga teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa buat nonton konten-konten lain di YouTube-nya Rada Tulungagung TV. Aku Intan dan juga Pak Tantra. Pamit ya teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa di episode Dadah. selanjutnya.